Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Praptiwidi Astuti. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ikhman Nurrahman MPD. Selamat belajar teman-teman. Ani, aku punya buah nih buat kamu. Wah, terima kasih Susi. Nah, meskipun mereka berbeda keyakinan, akan tetapi mereka tetap menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Nah, ini adalah salah satu contoh dari wawasan Nusantara. Teman-teman tahu gak sih wawasan Nusantara itu apa? Jadi, wawasan Nusantara itu terdiri dari kata wawas, nusa, dan antara. Nah, wawas artinya pandangan, sedangkan nusa dan antara artinya adalah bangsa yang dihubungkan oleh alam. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih perlu adanya wawasan Nusantara? Nah, pertanyaan yang bagus, Ani. Teman-teman pasti bingung kan kenapa perlu adanya wawasan Nusantara? Hal ini dapat dilihat dari latar belakang wawasan Nusantara itu sendiri. Ada 3 latar belakang, yang pertama historis, kedua sosiologis, yang ketiga adalah politik. Nah, yang historis, Menteri Insinyur Haji Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi Juanda yang isinya adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Sedangkan sebelumnya, wilayah Indonesia itu didasarkan pada Ordonansi 1939. Teman-teman tahu nggak sih Ordonansi 1939 itu buatan siapa? Nah, Ordonansi 1939 adalah buatan pemerintahan Hindia Belanda yang isinya adalah penentuan lebar laut wilayah Indonesia yaitu sebesar 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Nah, pada tanggal 30 April 1982 melalui konversi PBB, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dengan luas laut yang dimilikinya mencapai 5,9 juta kilometer persegi. Nah, yang kedua adalah sosiologis. Seiring dengan tuntutan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara itu dikembangkan lebih luas lagi, yaitu mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagaimana yang telah dirumuskan melalui garis besar haluan negara bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Nah, yang ketiga adalah politik. Jadi wawasan Nusantara itu dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga tujuan dari wawasan Nusantara, yaitu untuk mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kelompok, pribadi maupun golongan termasuk etnis dan kedaerahan. Selanjutnya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman tahu nggak sih kalau wawasan Nusantara juga punya unsur-unsurnya? Ada 3 unsur dari wawasan Nusantara. Yang pertama wadah, yang kedua isi, yang ketiga tata laku. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Wadah juga dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu seluruh wilayah di Indonesia memiliki kekayaan alam dan penduduk yang beragam budayanya. Yang kedua, organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan untuk kenegaraan.
Yang ketiga, sebagai wadah kehidupan dalam kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah isi. Isi juga dibagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama, realisasi apresiasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Nah, poin yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Oke, yang selanjutnya adalah tata laku. Tata laku itu dibagi menjadi 2, ada tata laku batiniah dan ada tata laku lahiriah. Kalau tata laku batiniah itu adalah cerminan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah adalah cerminan dari tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Terus geopolitik itu apa? Susi mau tahu geopolitik itu apa? Teman-teman juga pasti mau tahu kan geopolitik itu apa? Nah, geopolitik berasal dari 2 kata, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi dan politik artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Jadi, geopolitik dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!